tutorial kali ini teman-teman ya. Jadi ini adalah mobil Innova Zenix Hybrid. Ini otomatis ya teman-teman ya, otomatis. Jadi untuk belajar mobil matic ini di sini hanya ada 2 pedal ya teman-teman ya. Jadi ada 2 pedal. Yang sebelah kanan ini adalah pedal gas, dan yang di sebelahnya lagi ini adalah pedal rem. Nah, jadi hanya ada 2 pedal di dalam mobil matic. Semua matic teman-teman ya, tanpa kecuali manual ya. Jadi untuk pertama kali kita mau belajar matic sangat mudah teman-teman sebenarnya. Beda dengan kita kalau mau belajar mobil manual ya, tentunya akan lebih sulit. Jadi kita masuk saja dulu teman-teman ya. Kita kenali dulu fitur-fitur apa yang ada di dalam mobil matic. Yang tentunya berbeda fiturnya ya teman-teman ya. Jadi beda mobil juga beda fitur-fiturnya. Nah, kita sudah masuk di dalam kabin Innova Zenix. Jadi di sini yang pertama teman-teman ya, kalau untuk kita mau belajar mobil matic, awalnya kita harus kenali dulu fitur-fitur yang ada di dalam mobil matic. Jadi di sini mobilnya mobil Innova Zenix ya teman-teman ya. Jadi di sini ada transmisi, ada P, R, N, dan D. Jadi kalau D ini sudah otomatis. Kalau kita geser ke D ini otomatis ya, ke D sudah tinggal jalan sambil kita injek remnya teman-teman. Sambil rem kita injek, kemudian kita masukkan ke D. Kalau kita mau ke manual bisa tinggal digeser ke sebelah kanan begini. Artinya ini sudah manual. Di sini menunjukkan indikator bahwa di sini ada S4. Kalau kita geser ke bawah gini, ke angka 3, geser lagi ke bawah ke angka 2, dan kalau digeser lagi 1 kali menunjukkan angka 1 ya. Ini artinya kita siap jalan untuk kondisi transmisi manual. Jadi kalau matic tinggal kita geser lagi ke sebelah kiri seperti ini. Nah, ini sudah bisa jalan teman-teman. Kita tinggal lepaskan saja pedal rem yang ada di bawah, maka mobil ini akan berjalan ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita tinggal atur saja rem, pengereman ya. Jadi kita tinggal atur saja pengereman. Kemudian kalau kita geser ke N, ini artinya netral teman-teman ya. Mobil ini akan berhenti tanpa kita menginjak apa-apa pun. Kita akan berhenti. Kalau kita masukkan ke R di sini, ini artinya rear atau mundur ke belakang teman-teman ya. Ini ya, kita rem dulu. Kemudian mau jalan ya kita tinggal lepas saja rem yang ada di bawah ini. Kemudian mobil ini akan segera jalan mundur ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, mundur. Kemudian satu lagi untuk parking, kita tinggal masukkan saja ke mode P. Ini artinya parkir. Nah, mobil ini akan tenang berhenti dan kaki juga santai, otomatis ya akan berhenti. Nah, ini sudah berhenti. Nah, kalau kita mau jalan lagi, kita langsung saja arahkan ke transmisi D otomatis. Sambil kita tekan rem, kemudian kita geser di sini ke D. Nah, gampang sekali teman-teman kalau kita mau belajar mobil matic, beda dengan mobil manual ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah masuk ke D, kita tinggal langsung jalan. Kemudian nah, dilepas gasnya, sudah bisa langsung jalan teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau belajar mobil matic sangat mudah, dan tentunya akan berbeda teman-teman ya ketika teman-teman menggunakan mobil yang lain. Jadi transmisinya juga akan berbeda, posisi transmisinya juga akan berbeda. Jadi sebelum kita jalan teman-teman ya,
Yang paling kita butuhkan adalah kalau kita pemula, itu kita setel dulu teman-teman untuk maju mundurnya bangku ini teman-teman ya, agar kaki kita sampai ke gas atau ke rem. Baru kemudian kita pasang dulu sabuk pengaman. Nah, ketika sudah semuanya sudah terpasang sabuk pengaman, terus kita sudah kuasai transmisinya, kemudian jarak pandangnya untuk spion kita harus pastikan jangan sampai lupa, karena sesedikit apapun kita berbelok kita harus waspada spion kiri dan kanan ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk di bagian setir ini, kalau kita tekan satu kali, ini adalah sen ke kiri. Kemudian kalau kita kembalikan seperti ini, kembali ke normal. Kalau kita lagi satu kali lagi kita tekan, kita akan menuju ke sen kanan ya teman-teman ya. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sesedikit apapun kita berbelok, kita harus nyalakan yang namanya sen kanan kiri teman-teman ya. Nah, contoh kita akan sebagai contoh kita akan berjalan ya teman-teman ya. Kita nyalakan dulu sen ke kanan, lalu kita lepas gas, maka mobil ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita mau belok ke kiri, kita tinggal sen ke kiri, kemudian kita belok ke kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Sangat mudah buat kita untuk belajar mobil matic ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal sesuaikan saja gasnya teman-teman, mau seberapa kencang atau seberapa pelan, kita tinggal atur sendiri untuk kecepatan kendaraan yang akan kita kemudikan ini teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Lebih mudah daripada mobil manual ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita harus waspada juga teman-teman. Kanan kiri kita, posisi kendaraan kita harus tetap waspada dan tepat berada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Jangan sampai terlalu ke kiri begini, jangan sampai juga terlalu ke kanan. Kita harus sesuaikan dengan perasaan kita teman-teman untuk posisi berkendara kita. Kalau misalnya teman-teman ada di jalan raya, juga sesuaikan garis marka ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sangat mudah untuk kita belajar mobil matic teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk tutorialnya, sedikit tutorial belajar mobil matic. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga ditinggalkan untuk komen-komennya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.